Kita akan bahas tentang berkat pembawa damai. Berkat pembawa damai. Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Mereka akan disebut anak-anak Allah. Pembawa damai. Mereka yang membawa damai. Bahasa Yunaninya Eirenopoios. Eirenopoios. Ini dari dua kata. Eren, damai, kemudian poios, melakukan. Jadi bukan membawa damai, tetapi yang melakukan damai. Jadi bukan hanya membawa damai, tetapi apa? Melakukan. Artinya, di dalam kehidupannya itu selalu terbiasa tentang hal damai. Nah, ini merupakan pelajaran yang sangat-sangat penting bagi kita semua. Kenapa? Karena kita dengan percaya diri kita katakan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Betul ya? Anak-anak Allah. Aku adalah anak Allah. Tapi Yesus bilang yang disebut anak-anak Allah, yang diakui sebagai anak-anak Allah adalah orang yang melakukan damai. Dalam hal ini diekspresikan sebagai yang membawa damai. Pertanyaannya, siapa? Seperti apa orang yang membawa damai? Seperti apa orang yang membawa damai ini? Orang yang membawa perdamaian. Jadi bukan mengadakan permusuhan, bukan mengadakan pemisahan, tetapi membawa damai. Membawa damai. Bukan membawa perpecahan, bukan siram bensin ke api, tetapi kita membawa damai. Kadang-kadang gitu ya. Kita sering kadang-kadang kita mendengar satu ada orang yang bicara kepada kita, dia sementara cerita tentang seseorang yang lain, tentang kejelekan orang yang lain. Ketika kita mendengar itu, tepat sekali. Ternyata orang yang sedang dibicarakan, saya juga nggak suka tentang orang itu. Akhirnya bagaimana? Oh ya, ya memang tahu nggak sih orangnya? Oh dia tuh kayak gini loh, dia telah lakukan ini. Jadi apa? Siram bensin ke api. Nah, ini bukanlah orang yang membawa perdamaian. Hari ini kita lihat bersama-sama. Siapakah orang yang membawa damai? Dan apa berkat yang diberikan kepada orang yang membawa damai? Yang pertama kita lihat mengenai berkat dulu. Ya, enak kalau kita bicara tentang berkat dulu gitu ya. Yang manis-manis dulu, pahitnya nanti belakang. Dikatakan anak-anak Allah atau disebut sebagai anak-anak Allah. Artinya Allah mengakui kamu adalah anak-anakku, anak-anakku. Kalau kita lihat di Galatia 3 ayat 6, Galatia 3 ayat 26, Galatia 3 ayat 26, kita menjadi Allah, kita menjadi anak Allah, kita menjadi anak Allah itu di dalam iman kepada Yesus Kristus. Lewat Yesus Kristus. Lewat Yesus Kristus. Oke. Jadi apa artinya ini? Apa artinya ini? Jika dikatakan kita semua adalah anak-anak Allah, apa sih berkat yang dimiliki oleh anak-anak Allah ini? Status diakui sebagai anak Allah, itu keuntungannya apa sih? Yang pertama, dikatakan kita bisa memanggil Allah sebagai Bapa kita. Bayangkan, ada nggak di sini yang berani mengaku bahwa Presiden Jokowi itu adalah om saya? Nggak ada yang berani kan? Nggak ada yang berani. Tetapi kita diberikan berkat bahwa kita bisa memanggil Allah sebagai Bapa kita, sebagai Papa kita, sebagai Papa kita. Galatia 4 ayat yang ke-6, coba kita lihat. Galatia 4 ayat yang ke-6. Galatia 4 ayatnya yang ke-6. Dikatakan, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kita dinyatakan oleh Rasul Paulus, kita semua di dalam iman kepada Yesus Kristus, kita semua adalah anak Allah.
Maka kita berseru, ya Aba ya Bapa. Ya Aba ya Bapa. Roma 8 ayat 16. Roma 8 ayat 16 referensinya. Jadi orang-orang dunia itu melihat penampilan kita, seperti apa tampak kita, penampilan kita, tetapi Allah melihat hati kita. Orang-orang akan menilai kita berdasarkan apa yang terlihat oleh mata. Tetapi Allah kita melihat iman masing-masing kita dan dia mengakui kita sebagai anak-anak Allah. Makanya ketika kita melayani, kita pergi ke gereja, kita beribadah, mari kita jangan jadi tamu. Mari kita melayani kehendak Bapa. Melayani kehendak Bapa. Jadi gereja pun itu menjadi milik kita. Ya, satu sisi itu adalah milik Tuhan, amin. Tetapi kita pun harus ada rasa kepemilikan, rasa tanggung jawab untuk gereja. Untuk melihat kehendak Bapa seperti apa. Ya, jadi ketika kita melayani dan tidak diakui oleh orang-orang, nggak ada yang perhatikan. Tapi ingat satu hal, bahwa apa? Tuhan kita, Bapa kita memperhatikan kita masing-masing. Ya, percayalah mengenai hal ini, karena firman Tuhan yang menyatakannya bagi kita semua adalah anak-anak Allah. Ini sangat istimewa. Bapa adalah Bapa kita, kita adalah anak-anaknya. Makanya Yesus katakan dia akan pergi mendahului kita untuk mempersiapkan tempat supaya kita dapat tinggal bersama-sama dengan Bapa selama-lamanya. Jadi pertama kita bisa memanggil Allah sebagai Bapa. Yang kedua, kita diakui sebagai pewaris. Roma 8 ayat 17, kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Saudara bayangkan alam semesta ini sangat luas. Sangat luas. Tata surya kita ini dalam bahasa Indonesia kita kenal sebagai Bima Sakti, gitu ya. Ini ada banyak ya, ada planet-planet, kemudian ada banyak hal. Orang-orang pun di dunia ini berlomba-lomba bagaimana caranya supaya bisa pergi ke Mars. Ya, mereka sangat mengantisipasi mengenai hal ini. Tetapi kita perlu ingat bahwa alam semesta ini adalah milik Bapa kita. Jadi kalau misalnya alam semesta ini adalah milik Bapa, maka alam semesta ini pun akan diwariskan kepada anak-anaknya. Bisa bayangin, misalnya gitu ya, Ibu Yulis diberikan satu planet, kemudian ada Saudari Jekonaya satu planet, gitu ya. Kemudian ya, ada juga misalnya Ibu Yani diberikan satu planet. Kita mau ngapain dengan satu planet misalnya? Betul kan? Apa yang akan kita lakukan dengan satu planet? Makanya pikiran kita harus dikuduskan ketika kita menjalani kehidupan iman saat ini. Harus dikuduskan. Karena apa? Dikatakan, apa yang kita pikirkan itu langsung muncul. Apa yang kita pikirkan, baru berpikir itu sudah muncul duluan. Jadi jika kita tidak dikuduskan sekarang ini, di waktu kita menjalani kehidupan iman, maka akan sangat berbahaya ketika kita diberikan planet gitu. Saya membayangkan gitu ya, misalnya saya suka coklat gitu ya, saya suka coklat, terus saya dikasih satu planet saya itu isinya coklat semuanya. Kalau misalnya ibu-ibu ada yang suka baju atau tas gitu ya, satu planet isinya tas semuanya. Jadi kita harus dikuduskan pikiran kita, hati kita bisa memahami kehendak Bapa. Kenapa? Pada akhirnya berkat warisan alam semesta itu akan dikaruniakan kepada kita. Kepada kita. Ini berkat warisan yang tidak terhitungkan. Ya, tidak terhitungkan. Ini luar biasa. Tetapi kita hanya bisa menjadi pewaris Allah. Ya, menerima janji Allah ini, menerima warisan alam semesta hanya ketika kita menjadi orang yang membawa damai. Membawa damai. Jadi penting sekali damai, gitu ya.
Itu berkatnya, luar biasa. Kita bisa memanggil Allah sebagai Bapa kita dan kita menjadi pewaris, ya, pewaris alam semesta. Cuma pertanyaannya bagaimana untuk menjadi orang yang membawa damai, orang yang melakukan damai. Sebelum membawa damai kita harus lakukan damai itu terlebih dahulu. Artinya kita harus praktekkan damai itu. Pertanyaannya, kita harus berdamai dengan siapa? Yang pertama, kita perlu berdamai dengan Allah Bapa. Ini sangat penting. Berdamai dengan Allah Bapa. Ayub 22 ayat 21 dikatakan, berlakulah ramah, bahasa aslinya, kata ramah ini, berdamailah. Berlakulah damai atau berdamailah terhadap Dia, terhadap Tuhan, supaya engkau tentram. Dengan demikian engkau memperoleh keuntungan. Saudara, ini penting sekali kita damai dengan Tuhan. Ya, jangan sampai kita marah-marah gitu ya, terus nantinya bayangkan kalau misalnya Tuhan kita nggak damai dengan Tuhan, Tuhan bilang apa? Ya sudah, kalau kamu nggak mau damai kayak gitu terus gitu ya, nggak mau berdamai dengan aku, ya sudah, tinggalkan aja bumi ini. Gimana coba, betul kan? Nah, jadi kita perlu berdamai dan kita tahu bahwa apa? Kita hanya ada damai dengan Allah Bapa di dalam Yesus Kristus. Di dalam Yesus Kristus. Roma 5 ayat yang ke-11 kita lihat. Roma 5 ayatnya yang ke-11. Kita lihat. Ayat yang ke-11 dikatakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia, oleh Yesus, kita telah menerima pendamaian itu. Haleluya. Jadi ada damai di dalam Yesus Kristus. Yesus menjadi korban pendamaian bagi kita. Jadi yang pertama kita harus berdamai dengan siapa? Dengan Allah Bapa. Maka kita perlu bersyukur. Kadang-kadang kita lupa untuk bersyukur atau sangat sulit untuk bersyukur. Terlalu sulit hati kita, pikiran kita terlalu berat. Mari kita syukuri satu hal. Bahwa apa? Yesus menjadi korban pendamaian bagi kita. Yesus mati untuk kita. Tuhan, meskipun banyak pergumulan, susah sekali hati dan pikiran ini, tapi aku bersyukur. Yesus membawa pendamaian. Meskipun tidak karuan yang di luar sana, gitu ya, masalahnya banyak, tetapi aku bersyukur karena ada damai di dalam Yesus Kristus. Tolonglah aku. Nah, kita harus berdoa seperti ini, ya. Jadi yang kedua, kita harus berdamai dengan siapa? Kita harus berdamai dengan sesama. Dengan sesama kita. Efesus 2 ayat 14 sampai 15. Karena Dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merobohkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Jadi Rasul Paulus menasihatkan kepada gereja Efesus supaya apa? Kalian harus sadar bahwa di dalam Yesus Kristus itu ada damai sejahtera. Damai sejahtera inilah, Yesus Kristus inilah telah merubuhkan tembok pemisah, meruntuhkan perseteruan supaya ada damai. Supaya ada damai. Roma 12 ayat 18 dikatakan apa? Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Harus hidup damai. Untuk mulai hidup damai kita harus mulai dari mana? Menjaga hati kita. Ini, menjaga hati kita. Setelah menjaga hati apa? Mulut kita harus dijaga. Harus dijaga. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Jadi ada misi perdamaian di dalam kita. Misi damai. Jika kita telah berdamai dengan Allah, maka kita pun harus berdamai dengan sesama kita. Makanya perlu latihan. Damai itu perlu dilatih. Dan cara latihannya gimana? Dimulai dari rumah. Dari rumah. Dari tempat, dengan orang sekitar kita. Mari kita berdamai. Harus membawa damai. Dengan demikian kita bisa
menjadi anak-anak Allah yang diberkati. 2 Korintus 5 ayat 18. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Nah, di sini Rasul Paulus menekankan bahwa bukan hanya berhenti, oh saya dan Tuhan sudah damai. Tetapi harus apa? Bawa pendamaian yang telah kita rasakan itu, telah kita alami, bawalah pendamaian ini kepada orang yang lain. Artinya apa? Sampaikanlah Injil. Aduh, saya nggak pinter ini ngajar. Aduh, Alkitab aja masih terbatas gitu ya. Ya, setiap kali membaca buka Alkitab gitu ya, cuma mentok-mentoknya cuma sampai di Kejadian pasal 1 udah. Nggak apa-apa. Tetap usahakan dan doakan. Tuhan, ini keluarga saya kayaknya agak sulit untuk ada pendamaian itu. Tolong. Kiranya Engkau melawat hati saudara saya, anggota keluarga besar saya ini, supaya ketika Tuhan masuk ke dalamnya, dia menerima kasih karunia Tuhan, dia menerima Injil, maka damai itu pun akan ada dalam keluarga saya. Tuhan tolong bukakanlah jalan. Nah, kita harus berdoa seperti itu. Ya. Jadi membawa pendamaian bagi orang yang lain, ya, bagi orang lain berdamai dengan Allah. Kemudian apa? Jadi yang pertama kan damai dengan Allah. Damai dengan Allah. Yang kedua, mendamaikan orang lain dengan Allah. Nah, ini yang saya bilang. Satu hal yang paling sulit ini. Berdamai dengan orang-orang kudus. Berdamai dengan saudara sendiri, orang yang percaya. Ini suatu hal yang sangat-sangat sulit. Sangat-sangat sulit. Harusnya gampang, tetapi pada prakteknya sulit untuk dilaksanakan. Hanya ketika kita memahami betapa besar harapan Tuhan bagi kita. Untuk kita menerima kasih karunia Tuhan bahwa apa? Kita sudah damai. Bayangkan kalau Tuhan jadi musuh kita. Kita mau lari kemana? Betul ya? Jadi bayangkan kalau misalnya Tuhan jadi musuh. Orang yang belum percaya. Anggota keluarga kita yang belum percaya Yesus. Belum ada iman di dalam Yesus Kristus. Apa yang akan terjadi dengan orang itu? Kita perlu memikirkan hal itu kan? Tetapi kemudian kita berpikir lagi. Tuhan, ini kok saya sudah berdamai dengan Engkau. Saya sudah menginjil membawa banyak jiwa ke hadapan Tuhan. Tetapi saya agak sulit untuk damai dengan orang itu tuh. Itu tuh yang setiap hari Minggu duduknya yang di sebelah sana. Aduh, sangat sulit Tuhan damai dengan orang itu. Kita harus latihan berdamai itu. Harus mulai dari mana? Dari hati kita. Ya, kita lihat firman Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 13. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Satu ayat yang ini. Roma 12 ayat 18. Ini saya ulangi lagi di sini. Ya. Ini sangat-sangat penting. Dikatakan begini, Roma 12 ayat 18. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Jadi, kita tahu nih, waduh, ini kalau saya bicara naikin volume saya, atau saya bicara tentang apa gitu ya, ini pasti ini akan meledak nih semuanya nih. Ya sudah deh, nggak usah bicara. Nah, kita perlu minta hikmah dari Tuhan. Jangan sampai apa? Jangan sampai pada akhirnya bukan Tuhan lagi yang dimuliakan, tetapi apa yang terjadi adalah kita ingin supaya orang melihat saya yang paling benar. Mungkin ada yang berpikir begini, kalau misalnya orang itu yang salah gimana? Nah, di sini. Kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Maka mulai dengan suatu kesadaran dulu. Kesadaran. Kemudian apa? Doakan. Tuhan, firman-Mu mengatakan bahwa jika damai ini tergantung kepada saya, maka saya harus lakukan itu.
Tuhan ini susah sekali. Tuhan tolong mampukan saya. Mampukan saya. Supaya benar-benar kasih Kristus ada di dalam saya. Tolong mampukan saya. Maka ketika kita meminta kepada Tuhan untuk menjalankan kehendak Tuhan, maka itu akan dikabulkan bagi kita. Ya, jadi kita perlu berdamai dengan pemimpin rohani, dengan sesama jemaat, perlu. Ya, tanpa lakukan damai, Tuhan nggak akan terima persembahan kita katanya. Bayangkan coba, Tuhan nggak akan terima persembahan kita. Markus 11, nanti bisa baca di Matius 5 ayat 23 sampai 24. Kita akan baca Markus 11 ayat 25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Jadi ketika kita mengampuni, ada damai. Tanpa pengampunan tidak ada damai. Jika Allah tidak mengampuni kita, maka tidak akan ada damai. Tidak akan ada damai. Maka berdamai itu kita harus ingat bahwa apa? Berdamai itu bukanlah hal yang merugikan. Berdamai bukanlah hal yang merugikan. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Ada berkat. Ada berkat. Maka Tuhan bilang apa? Adalah lebih diberkati memberi daripada menerima. Kenapa? Karena banyak orang cuma pokoknya saya nggak mau minta maaf, ya saya nggak mau minta maaf. Pokoknya dia yang harus minta maaf. Jadi dia hanya apa? Menunggu untuk menerima. Tetapi ketika kita datang dan kita apa? Memberikan pengampunan, berdamai lebih dulu dengan dia. Artinya kita memberi. Siapa yang lebih diberkati? Kita akan menjadi orang yang lebih diberkati. Ya, jadi ketika kita saling mengampuni, kita menutupi kekurangan sesama, ya, saling mendukung satu sama yang lain, Tuhan itu sangat berkenan. Ya, Tuhan sangat berkenan. Jadi kita akan jadi kuat. Ya, kita akan jadi kuat. Tuhan akan membuat kita bertumbuh. Jadi ketika ada damai, pada akhirnya kita bisa bertemu dengan Tuhan yang datang kembali. Ibrani 12 ayatnya yang ke-14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Nah, ini. Jadi mari kita hidup damai, menjaga hidup kekudusan kita supaya bisa melihat Tuhan. Yang ketiga, apa yang perlu kita lakukan untuk membawa damai? Nah, ini kan, apa yang perlu kita lakukan untuk menjadi orang yang membawa damai? Yang pertama harus melepaskan keserakahan. Melepaskan keserakahan. Ini. Yakobus 4 ayat 1. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Nah, ini. Jadi ada keserakahan. Makanya untuk membedakan apakah keinginan kita, hal yang kita lakukan itu keserakahan atau bukan, atau keinginan hati kita atau bukan, hawa nafsu kita atau bukan, kita berdoa. Tuhan tolong bimbing aku, supaya aku bisa melihat dengan jelas jalan-jalanmu dan bisa melakukannya. Hanya seperti itu. Yang kedua, berkorban. Perlu untuk berkorban. Rendah hati, turun. Ya, turun. Tanpa rendah hati, nggak akan damai. Ya. Markus 9 ayat 50. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Jadi ketika bicara mengenai garam, harus selalu memiliki garam, terus dikaitkan juga dengan hal berdamai katanya. Garam itu berbicara tentang dua hal. Yang pertama itu berkorban, yang kedua itu memberi rasa. Jadi untuk memberi rasa harus berkorban terlebih dahulu. Harus berkorban terlebih dahulu. Kalau nggak asin banget itu makanan.
Jadi harus menjadi satu dengan masakan. Kemudian bisa memberi rasa. Garamnya udah nggak kelihatan, udah jadi satu dengan sayurnya. Gitu ya. Dengan demikian apa? Bahwa bisa membawa damai. Membawa damai. Kemudian apa? Ini, mati atas diri sendiri secara rohani. Secara rohani. Bayangkan, untuk kita ada damai dengan Allah, Yesus Kristus Tuhan kita harus mati. Mati. Maka tanpa pengorbanan bahkan sampai hilang diri kita, ya, mati secara rohani, tidak ada diri kita lagi, tidak akan ada damai. Tidak akan ada damai. Saya melihat ya banyak ketidakcocokan, kemudian tidak ada damai gitu ya antar orang-orang, antar saudara, antar keluarga gitu ya. Dan selalu saya lihat satu hal, jika ada satu orang saja yang berdiam diri, jika ada salah satu pihak saja yang turun, nah ini, jika saja seseorang itu tidak menampakkan dirinya, menguasai dirinya, pasti akan ada damai. Pasti akan ada damai. Hal seperti itu yang kita perlu. Roma 5 ayat 10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Galatia 5 ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Menyalibkan. Artinya apa? Mati secara rohani. 1 Korintus 15 ayat 31. Saudara-saudara, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut. Rasul Paulus bilang apa? I die daily. Tiap hari aku mati katanya. Bayangkan tiap hari mati. Apanya yang mati? Manusia lamanya mati. Keserakahan, hawa nafsu, keinginan daging. Dan hanya hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi amarah tidak mendatangkan kebenaran, tidak mendatangkan hal yang memuliakan Tuhan. Maka kita perlu membawa damai. Membawa damai. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua bisa menjadi orang-orang yang membawa damai. Amin. Amin. Yang keempat, kita akan lihat sebaliknya. Kalau orang tidak mengusahakan damai, bagaimana? Mereka bukan anak-anak Allah. Bukan anak-anak Allah. Matius 5 ayat 9 dikatakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jika kita tidak membawa damai, kita bukan anak Allah. Pendeta Abraham Park, penulis seri sejarah perusahaan dan juga yang mendirikan, founder Gereja Presbyterian Bukit Sion Indonesia di Indonesia, pendeta senior kami pernah berkata begini, yang membawa damai adalah anak-anak Allah, yang tidak membawa damai adalah anak-anak iblis. Pilihannya ada di siapa? Adik kita. Kita mau jadi yang mana? Saya percaya dan saya yakin kita semua adalah anak-anak Allah. Karena kita membawa damai. Kita bukan anak iblis. Kita semua membawa damai. Amin. Haleluya. Sekarang coba kita lihat. Seperti apa sih sifat iblis itu? Sifat iblis. Kenapa? Karena sifat iblis dimiliki oleh anak-anak iblis. Ya, yang pertama sifatnya, iblis itu mendakwa saudara-saudara seiman. Mendakwa saudara-saudara seiman. Wahyu 12 ayat 10 dikatakan, dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Jadi dikatakan bahwa pendakwa itu, iblis itu yang selalu mendakwa saudara-saudara beriman, orang-orang yang beriman, ini telah dilemparkan katanya. Dilemparkan. Sekarang, mendakwa. Sifat iblis itu apa sih? Mendakwa. Bahasa Yunaninya, kategoreo. Kategoreo artinya memfitnah kekurangan seseorang. Memfitnah
kekurangan seseorang. Artinya apa? Dia menciptakan suatu cerita dan menyebarkan kepada orang-orang. Nah, ini suatu hal yang merupakan sifat dari iblis dan dimiliki oleh anak-anak iblis. Jadi saya percaya kita tidak mendakwah, tidak memfitnah kekurangan orang-orang lain. Ya, oke. Yang kedua, sifat iblis itu suka memecahkan. Maka anak-anak iblis pun suka memecah belah. Iblis itu membangkitkan perang. Ya. Dia suka buat orang bertengkar. Ya. Damai tetapi dibuat bertengkar, habis apa? Ditinggalin. Makanya sangat kasihan orang yang saling bertengkar itu. Kenapa? Karena pertengkaran itu. Ya, iblis memulainya, membuat itu semuanya, kemudian ditinggalin. Referensinya Wahyu 20 ayat 7 sampai 8. Kita akan baca Markus 3 ayat 24 sampai 26. Markus 3 ayat 24 sampai 26. Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Jadi kita bisa lihat, ya, iblis ini, ya, dia suka memecah belah, ya, suka memecah belah. Ya, ini Yesus menggunakan suatu perumpamaan terbalik. Kenapa? Karena orang-orang Farisi, pemimpin-pemimpin agama, menyatakan bahwa Yesus itu kerasukan setan katanya, Beelzebub. Maka Yesus bilang, loh, masa iblis mengusir iblis? Gitu, gitu ya. Oke, jadi kesimpulannya apa? Pembawa damai sangat-sangat diberkati. Saya percaya kita semua adalah orang-orang yang diberkati. Kita menjadi anak-anak Allah. Kita bisa memanggil Allah sebagai Bapa kita. Ketika Allah melihat kita yang selalu bawa damai, Allah sangat senang. Allah pasti akan berikan kepada kita warisan, janji-janji yang telah diberikan di sepanjang Alkitab akan diberikan kepada kita semua. Kita akan menjadi ahli waris Tuhan. Haleluya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan kita bisa menjadi orang-orang yang membawa damai. Amin. Baik. Sampai di sini ada yang